Di dalam dunia pemasaran properti, agen properti yang gagal atau gugur di masa-masa awal karir mereka berkisar antara 80% hingga 90%. Hal ini tidaklah mengherankan karena jika Anda mengamati bisnis-bisnis startup yang baru di luar sana, tingkat kegagalan mereka pun dalam waktu 2 hingga 5 tahun adalah 80%. Nah, menjadi seorang agen properti pun secara teknis dapat dianggap sebagai suatu startup bisnis karena Anda adalah seorang pengusaha independen dan sebagai agen properti itu adalah bisnis Anda sendiri. Jadi kabar baiknya adalah Andalah pemilik bisnisnya dan Anda sendirilah yang mengontrolnya. Kabar buruknya adalah karena Anda adalah pemiliknya, semuanya tergantung pada diri Anda. Hidup matinya bisnis Anda ada di tangan Anda sendiri. Kegagalan dan kesuksesan, menang atau kalah, semuanya diperjuangkan oleh diri Anda. Begitu juga kurangnya modal finansial, menunda kesenangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya yang Anda alami di awal karir Anda sebagai agen properti harus Anda jalani sendiri. Di video ini, kita akan membahas 3 pantangan apa saja yang berlaku bagi seorang agen properti pemula. Bahkan agen-agen properti senior pun sebaiknya mengikuti pantangan ini. Dengan menjalankan pantangan ini, agen properti pemula akan dapat menghindari banyak kesalahan yang tidak perlu. Pantangan yang pertama bagi seorang agen properti pemula adalah memulai dengan lamban, yaitu memulai dengan kecepatan yang sangat lambat. Ini seolah-olah Anda akan masuk ke kolam renang dengan sangat pelan-pelan karena Anda takut kedinginan kalau langsung terjun ke dalam air. Memulai dengan lamban itu, misalnya, Anda berkata kepada diri sendiri, aku belum mau full time dulu sebagai agen properti, atau aku belum siap 100%. Anda juga bisa bilang begini, aku mau mempelajari dulu dan mau mengerti dulu, biar kakiku saja yang sedikit basah. Masalah dari ini adalah hal itu akan memakan waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan keterampilan, dan keterampilan itu penting. Anda pun akan terlalu lama mendapatkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu penting. Anda jadinya akan terlalu lama untuk mendapatkan pengalaman lapangan. Juga kredibilitas diri, dan Anda juga akan terlalu lama untuk mendapatkan momentum yang dapat membawa Anda dari sukses-sukses kecil, kemudian bertambah dan bertambah hingga mencapai kesuksesan-kesuksesan yang besar. Akibat lain dari memulai dengan lamban adalah Anda menjadi terlalu lama di dalam memasarkan diri, sehingga hanya sedikit orang yang tahu siapa diri Anda dan bagaimana reputasi Anda sebagai agen properti. Jadi pertanyaannya adalah, Anda memilih mau pelan-pelan saja atau memilih mau cepat? Apakah Anda mau mendapatkan uangnya lambat atau cepat? Cepat itu lebih menyenangkan. Cepat itu sebenarnya malah lebih mudah seiring berjalannya waktu. Bahkan jika Anda memutuskan untuk menjadi agen properti yang part-time, lakukanlah segalanya dengan cepat, dengan gaspol dan upaya Anda 100%. Bekerja keraslah di setiap jam yang ada. Pakailah semua daya yang Anda miliki sehingga Anda dapat mencapai suatu momentum yang akan mendorong Anda menuju puncak dan menghasilkan uang, sehingga Anda dapat meninggalkan kerja-kerja Anda yang lainnya, jika memang itu rencana Anda, dan Anda dapat menjadikan bisnis agen properti sebagai pegangan untuk kehidupan Anda. Dengan begitu, Anda akan benar-benar sukses di dunia pemasaran properti. Jadi, mulailah dengan cepat. Putuskan untuk bertarung sepenuhnya sebagai agen properti. Tidak ada alternatif lain. Anda hanya bisa pilih tenggelam atau berenang. Kegagalan bukanlah pilihan Anda. Jadi mulailah dengan cepat. Bekerjalah 6 hingga 7 hari seminggu. Dan hal itu tidak perlu waktu lama untuk mencapai keberhasilan. Lakukanlah dengan upaya 100%. Agen-agen properti yang bekerja dengan komitmen penuh, berupaya mati-matian sebagai seorang profesional, cenderung akan sukses dalam jangka pendek dan utamanya dalam jangka panjang dibandingkan dengan agen-agen properti yang memulai dengan lamban. Jadi, pantangan pertama adalah jangan memulai dengan lamban. Itu adalah pantangan besar. Pantangan yang kedua adalah berlagak pintar. Sebagai agen properti pemula, Anda berpikir, soal ini sih aku sudah mengerti, aku pernah tahu properti. Atau karena Anda memiliki latar belakang atau pengalaman masa lalu tentang properti,
Jadi, Anda merasa sudah pandai dalam menjual properti. Sebelum menjadi agen properti, mungkin Anda memiliki latar belakang sales, finance, marketing, atau bekerja di konstruksi sebagai arsitek, desain. Jadi Anda bilang, aku pernah mendengar semua ini, bagiku gampanglah soal jualan. Dan kemudian, Anda menabrak tembok beton, dan pengetahuan Anda yang dulu-dulu itu tidak membuat Anda closing dan bisa menjual properti. Dengan kata lain, jika Anda menyukai burung, bukan berarti Anda dapat mengemudikan pesawat terbang dengan mudah. Ini benar-benar berbeda. Mungkin pengetahuan Anda yang sebelum-sebelumnya memang ada hubungannya secara tidak langsung. Tapi semua itu benar-benar berbeda dengan kenyataan kenapa orang mau bekerja sama dengan Anda untuk menjualkan atau mencarikan properti yang mereka inginkan. Jadi, jangan menganggap diri Anda sudah pintar. Jika Anda sebagai agen properti pemula, mulailah dengan menjadi orang yang, tanda kutip, bodoh. Itu lebih bijak. Akuilah bahwa Anda tidak tahu apa-apa, dan cari orang-orang yang dapat melatih Anda, yang dapat membantu Anda. Temukan seorang mentor di kantor Anda. Belajarlah semua yang bisa Anda serap dari mentor Anda. Jangan belajar dari sesama agen pemula. Jangan belajar dari orang yang tidak pintar jualan. Coba belajar dari agen-agen properti top di kantor Anda. Jadikan mereka mentor dan ikut training-training yang diadakan di kantor. Belajarlah dari orang-orang yang jago closing, yang sudah bisa menjual banyak properti, yang kesuksesannya sudah tercatat di kantor Anda. Belajarlah segalanya dari mereka, kuntit mereka, berbicaralah dan berdiskusi dengan mereka. Kalau diizinkan, ikutlah dengan mereka menemui klien-klien mereka. Jika perlu dan diizinkan, jadilah asisten mereka mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Lakukan apa yang ditunjukkan oleh orang top di kantor Anda. Belajarlah, jadilah asisten gratisan bagi mereka. Kedengarannya hal ini agak berlebihan, tapi percayalah, manfaatnya akan berlipat ganda bagi Anda. Janganlah berperilaku bahwa Anda sudah pintar, sudah tahu segalanya. Singkirkan ego Anda, rendahkan diri Anda untuk belajar dari para top produser di kantor Anda. Dari merekalah Anda dapat belajar cara-cara sukses mereka, juga kesalahan-kesalahan mereka. Selewat sekian waktu, Anda akan banyak belajar dan Anda akan memperoleh pengalaman yang luar biasa. Pantangan yang ketiga bagi seorang agen properti pemula adalah memulai dengan terlalu pelit atau kikir. Maksudnya adalah agen pemula sering berkata, aku kepingin komisinya 100% untuk diriku, jadi aku tidak mau co-broking dengan agen yang lain. Semuanya akan kukerjakan sendiri dan karena itu komisinya juga cuma buat diriku saja. Mungkin saja semuanya Andalah yang mengerjakan, tapi tidak semua hal Anda ketahui. Jadi janganlah terlalu pelit, jangan terlalu hitung-hitungan dan ingin bagian yang lebih banyak. Carilah keuntungan-keuntungan yang mungkin lebih baik dari hanya sekedar uang. Cermati keuntungan jangka panjangnya. Pengalaman apa yang akan Anda dapat jika Anda mengalah dalam hal keuntungan finansial? Mungkin Anda akan mendapat lebih banyak referensi atau klien-klien yang lebih menjanjikan di masa yang akan datang. Pengalaman sukses yang Anda dapatkan akan menjadi tumpuan bagi kesuksesan-kesuksesan selanjutnya. Diagram kesuksesan dari seorang agen properti bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu Anda memiliki listingan, kemudian Anda bisa menjual. Dari kedua kegiatan tersebut, track record Anda tercatat. Semakin banyak listingan dan semakin banyak Anda bisa menjual, kepercayaan diri Anda meningkat, dan hal ini juga meningkatkan pengalaman Anda. Kesemua hal itu akan meningkatkan kredibilitas Anda dan akan membantu Anda pada posisi yang Anda inginkan di dalam bisnis Anda. Ada agen properti yang tidak mau co-broking. Alasan utama mereka tidak mau co-broking adalah karena partner co-broking mereka orangnya brengsek, tidak mau kerja, mau enaknya sendiri saja. Tapi jika saja dengan begitu Anda dapat memperoleh track record yang bagus, mendapat listingan-listingan yang baru lagi, bisa closing lagi, dan mendapatkan keberhasilan sebagai pengalaman Anda, maka jalankan saja co-brokingnya. Pikirkan permainan atau keuntungan jangka panjangnya, bukan permainan jangka pendek. Permainan jangka pendek itu artinya, pokoknya komisiku ingin 100% untukku. Gak usah pakai kobrok-kobrok.
Tapi sebenarnya dalam jangka panjang, jika Anda terus-menerus tidak bersedia co-broking, closingan Anda semakin lama akan menjadi semakin sedikit karena Anda bekerja hanya sendirian saja dan Anda terkenal pelit. Demikianlah 3 pantangan seorang agen properti pemula. Dengan melakukan pantangan-pantangan ini, banyak kekeliruan atau kesalahan dapat Anda hindari dan karenanya Anda dengan cepat mendapatkan keuntungan yang nyata sebagai seorang agen properti.